Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Afan Gardner Muhammad Alino, biasa juga dipanggil Afan, dan perkenalkan juga partner saya, Wahyu Vander. Kami dari Universitas Sahid, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan konseling di era digital sebagai pemenuhan nilai dari tugas komunikasi bisnis yang diampu oleh Ibu Farida. Sebelum saya memulai, langkah baiknya saya menjelaskan sedikit tentang konseling itu sendiri. Konseling adalah suatu hubungan profesional antara seorang konselor yang sudah terlatih dengan klien. Dan izinkan saya sedikit menjelaskan sejarah dari konseling itu sendiri. Konseling mulai berkembang pada tahun 1900 di Amerika Serikat yang dipelopori oleh tokoh besar yaitu Frank Parson. Tujuan dari konseling adalah membantu para anak muda dalam menemukan pekerjaan dan karir yang sesuai dengan keahliannya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dua tipe konseling. Yang pertama adalah konseling profesional. Konseling profesional adalah konselor memiliki pengalaman di bidang psikologi dan juga memiliki gelar sarjana psikologi. Dan ada juga konseling non-profesional, yaitu di mana konselor tidak memiliki pengalaman di bidang psikologi dan juga tidak mengikuti aturan-aturan dalam konseling. Untuk slide berikutnya ada profil seorang konselor. Yang pertama, standarisasi seorang konselor terdiri dari memiliki kompetensi dan kualifikasi diri yang baik sebagai seorang konselor, kemudian mengutamakan dasar profesional, lalu memberikan layanan konseling kepada semua pihak, dan juga bertanggung jawab. Dan yang kedua adalah konselor interpersonal skill, yaitu adalah keahlian utama dari seorang konselor. Ada kompetensi. Kompetensi sendiri itu adalah orang yang memiliki kapasitas dalam pengetahuan, keterampilan, dan juga sifat kerja. Ada juga respect. Respect adalah tidak menghakimi dan tidak memihak manapun. Dan yang ketiga adalah etika konseling. Etika konseling yaitu nilai dan aturan yang harus ditaati oleh para psikolog maupun ilmuwan psikologi dalam melakukan konseling. Ada juga tahapan asesmen. Asesmen itu adalah metode atau proses yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan berbagai informasi mengenai klien yang nantinya informasi tersebut akan membantu dalam perkembangan dan pengobatan terapi secara optimal. Tujuan dari asesmen tersebut adalah memahami kekuatan dan kelemahan dari seorang klien itu sendiri, dan juga mempertimbangkan metode asesmen yang efektif digunakan dalam terapi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Wahyu Vander. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah Family Therapy and Cognitive Behavior Therapy. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Family Therapy and Cognitive Behavior Therapy. Family Therapy adalah metode yang melibatkan anggota keluarga dan berfokus pada interaksi klien di dalam keluarga. Setelah itu ada juga metode CBT atau Cognitive Behavior Therapy atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut terapi perilaku kognitif. Terapi ini banyak digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kejiwaan, termasuk stres, depresi, dan gangguan kecemasan.
Tujuannya guna melatih kemampuan berpikir atau fungsi kognitif dan pola perilaku pengidap. Untuk kognitif behavior therapy atau terapi perilaku kognitif adalah salah satu jenis psikoterapi. Terapi ini banyak digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kejiwaan termasuk stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Tujuannya guna melatih kemampuan berpikir atau fungsi kognitif dan pola perilaku pengidap. Family therapy yang pertama melibatkan anggota keluarga. Yang kedua, berfokus kepada interaksi klien di dalam keluarga. Untuk kognitif behavior therapy, yang pertama ada REBT. Saya akan menjelaskan REBT itu apa. Teori REBT adalah salah satu pendekatan dalam konseling yang membantu klien untuk mengubah pandangan dan keyakinan irasional klien menjadi rasional, membantu mengubah sikap, cara berpikir, dan persepsi. Oleh karena itu, klien diharapkan mampu mengembangkan dan mencapai realisasi diri secara optimal. Teori REBT ini dikembangkan oleh Albert Ellis pertama kalinya pada tahun 1955 yang mulanya dikenal sebagai terapi rasional. Lalu ia mengubahnya menjadi Rational Emotive Therapy atau RAT. Tetapi ini memberikan penekanan terhadap hubungan antara kognisi dan emosi dan tingkah laku yang ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua adalah reality therapy. Terapi realitas adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang. Terapis berfungsi sebagai guru dan model serta mengkonfrontasi klien dengan cara-cara yang bisa membantu klien menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Tahapan konseling realita yang pertama, konselor menunjukkan keterlibatan dengan konseling, befriend. Yang kedua, fokus pada perilaku sekarang. Yang ketiga, mengeksplorasi total behavior counseling. Yang keempat, konseling menilai diri sendiri atau melakukan evaluasi. Yang kelima, merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Dan yang keenam, membuat komitmen. Selanjutnya, yang ketiga adalah terapi kognitif atau kognitif terapi. Merupakan terapi terstruktur jangka pendek yang menggunakan kerjasama aktif antara pasien dan ahli terapi untuk mencapai tujuan terapeutik. Manfaatnya, selain terbukti mampu menangani gangguan kecemasan dan depresi, terapi kognitif juga efektif dalam menangani yang pertama, fobia, kedua, gangguan pola makan, ketiga, gangguan tidur, keempat, penyalahgunaan alkohol, kelima, gangguan panik, keenam, gangguan seksual, ketujuh, gangguan bipolar, kedelapan, skizofrenia, kesembilan, obsessive conflict disorder, OCD, atau dan terakhir 10 post traumatic stress disorder, PTSD. Tujuannya yang pertama menghilangkan sindrom depresi dan mencegah kekambuhan. Yang kedua, menempatkan individu pada situasi yang biasanya memicu perilaku gangguan obsesif, kompulsif, dan selanjutnya mencegah responnya. Ketiga, membantu mengubah pemikiran individu dan menggunakan latihan praktik untuk meningkatkan aktivitas sosialnya. Dan yang kelima, dan yang keempat, membantu menargetkan proses berpikir serta perilaku yang menyebabkan panik atau cemas. Yang kelima, membantu individu memandang dirinya sebagai seseorang yang berhasil bertahan hidup, bukan sebagai korban. Jenis-jenisnya adalah terapi musik, terapi konseling, terapi obat-obatan, terapi hipnotis, dan terapi rehabilitas. Tahap saat terapi, pertama, mengidentifikasi pemicu yang membuat seseorang mengalami masalah.
Yang kedua, klien mulai berbagi masalah yang dirasakan. Yang ketiga, terapis mengidentifikasi masalah yang sebenarnya. Yang keempat, mengubah cara berpikir negatif menjadi positif. Resikonya, klien akan merasakan tidak nyaman saat terapi kognitif berlangsung. Biasanya, klien akan menangis, marah, cemas, lelah, dan stres sementara waktu. Selanjutnya adalah tahap konseling. Awal, yang pertama, tahap ini terjadi dimulai sejak klien menemui konselor hingga berjalan sampai konselor dan klien menemukan masalah klien. Pertengahan, menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien lebih dalam. Penjelajah masalah dimaksudkan agar klien mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalah yang dialaminya. Dan yang terakhir, tahap ini berisikan kesimpulan mengenai hasil proses konseling, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya. Mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling, penilaian segera membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya jika diperlukan. Terima kasih. Berikut adalah presentasi kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Avantgarde Muhammad Garde dan saya sendiri Wahyu Pratama Putra dari Manajemen Universitas Said. Terima kasih.